menyertai akan setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau kiranya memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar ada sukacita di dalam kami mau menyembah, memuji Engkau Tuhan di dalam satu persekutuan Zoom CLCC. Biarlah ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Oke, kita akan siapkan hati kita ya untuk kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Oke. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Sungguh luar biasa dalam hidup kami semua. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Oh, selamat datang Bu Ong, Giokim. Apa kabar Bu Ong? Selamat malam. Malam. Oke, praise the Lord. Iya, luar biasa ya. Agak flu. Oh. Iya suaranya. Iya. Oke, Bu Ong, kita doakan cepat sembuh ya. Amin. Ya, nanti PR-nya nanti kalau sudah selesai malam ini saya kirim ya Bu Ong. Ya, baiklah Bapak Ibu semuanya, kita akan menaikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya, kami ada oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk terus sujud menyembah di hadapan-Mu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Ya, selamat malam Bu Lydia Eka. Sudah bersama kita malam ini. Oke, shalom. Ya. Praise the Lord. Saya di rumah Linda ini Pak, baru berangkat. Ya. Oh, hari ini berangkat ya? Ya, makanya saya di rumahnya Linda ini. Oke. Haleluya. Ya. Terima kasih Tuhan. Kita doakan supaya semuanya lancar ini. Amin. Ya, amin. Oke. Amin, Pak John. Katakan bersama-sama dengan pujian. Ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari bersama-sama angkat kedua tangan, katakan besar anugerah, terima kasih-Mu semakin hari semakin anugerah-Mu. Terima kasih untuk kuasa dan kasih Tuhan yang menyelamatkan kami semua. Oh, terima kasih Tuhan. Dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari bersama-sama sambut anugerah kasih-Nya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah.
kasih Tuhan. Dalam manis Engkau dengar malam ini ya Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan satu pujian lagi. Kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu Yesus. Lebih dekat, semakin dekat dan melekat denganmu. Ya Tuhan dan Allah kami akan terus bernyanyi bagi-Mu ya Tuhan. Selama nafas masih ada, kami terus memuji Engkau Yesus. Roh Kudus, kami sangat membutuhkan Engkau malam ini. Jamah setiap hati kami malam ini. Mari kata bersama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allah, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ini doa kami Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Dalam manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Bersama-sama kita katakan, angkat suaramu, kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Itulah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Oh ya, Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Satu Tuhan di atas segala Tuhan, satu Raja di atas segala Raja.
Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari angkat tangan saudara, sama-sama katakan, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hati bersuka karena-Mu. Dan hati kami bersuka, Tuhan, dan hati bersuka, dan hati bersuka, dan hati bersuka. Dengan sorak-sorak yang mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang panjang puja. Engkau Raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Terima kasih Hati Tuhan. kami sangat merindukan Engkau Tuhan malam ini. Oh glory, haleluya. Bawa kami ke sungai-Mu ya Tuhan. Bila kami boleh minum dari sungai Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang kami rindukan dalam hidup ini. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa kami. Mari bersama katakan di dalam Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Buka tangan dan katakan sama-sama. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepada
hatiku menyembah. Mari panggil nama Yesus. Katakan sama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagi. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ini kami semua ya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Hanya dekat padamu hati kami tenang. Ada penghiburan, ada kekuatan. Katakan sama-sama. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembah. Mari buka tanganmu dan katakan sama-sama. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah. Suaramu, angkat tanganmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari panggil nama Yesus, haleluya. Dia Tuhan selama-lamanya. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, Yesus, Kaulah Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Haleluya. Praise the Lord. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Amen. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita ya. Malam ini kita akan mendengar firman Tuhan dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Oke, praise the Lord. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama ya malam ini. Oke, Bapak Lubis Halomuan akan berdoa untuk kita semua ya. Baik, Pak terima Lubis. kasih. Oke, praise God. Salam Mantap. semuanya. Ya, shalom Pak Lubis. Mari satu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih ya Bapak atas semua berkat anugerah yang Kau berikan pada kami semua ya Tuhan. Di dalam wadah Zoom CLCC ini ya Tuhan. Ya, Yesus. Tuhan, kami telah memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman kebenaran yang telah Kau berikan pada kami ya Tuhan. Yang akan dibawakan oleh Pastor John Sarbunan ya Tuhan, kiranya Engkau berkati Pastor John Sarbunan dalam setiap memberitakan Injil-Mu kepada kami ya Tuhan. Ya, Yesus. Agar kami dapat mengerti, memahami sedikit demi sedikit firman yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Amin, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar ya Tuhan. Haleluya.
Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk doa yang sangat indah yang telah dinaikkan oleh Bapak Romli Halomuan Lubis dari kota Surabaya. Tuhan berkati Pak Romli Halomuan Lubis. Amin. Gimana putrinya, anak Karen? Tuhan, Pastor John sudah mulai bisa fokus dan sedikit-sedikit sudah mulai belajar bicara dikit demi sedikit, Pastor John. Amin. Kita selalu doakan ya. Ada Ya, perkembangan Pastor demi perkembangan ya. Peningkatan Semuanya. demi peningkatan ya. Jangan takut, jangan khawatir Pak Lubis. Orang lain sudah ditolong Tuhan. Putri dari Pak Lubis juga akan ditolong Tuhan. Nah, katakan amin. Oke, mungkin Ibu Lydia Eka bersaksi dulu terkait dengan apa yang Ibu Lydia Eka dapat info dari Saudara Hani tentang temannya yang didoakan. Nanti setelah firman Tuhan didoakan oleh Ibu Onggyo Kim ya. Oke, puji Tuhan. Praise the Lord. Silakan Bu Lydia Eka. Oh ya, shalom semua. Shalom Pak Ya, John. shalom, shalom. Ya, sedikit aja ya kesaksian ini. Untuk apa? Kapan hari itu kan waktu di apa? Ada doa di rumahnya Ci Ing itu Ibadah di tempat Ciing ya. ibadah ya, ibadah di rumahnya Ci Ing. Ada jemaat yang sakit apa kista, itu temannya siapa sih, Hani ya. Hani ya. Hani. Yang namanya Hani kan sudah di mana-mana, udah di sini ya kebaktian, di sana kebaktian. Aslinya saya tuh manggil Hani tuh karena saya butuh ini loh, siapa namanya, informasi infonya yang itu, siapa namanya, si Dewi. Dewi ya. Dewi sama si Wiji itu loh. Ya. Itu ya, si Dewi itu kan waktu berapa tahun yang lalu kan didoakan sama Pak John, dia kan terus bertobat itu. Nah, kemudian ke rumah dia waktu tahun yang lalu itu si Dewi. Dia bilang, kalau ada persekutuan Bu Eka, persekutuan lagi di Pak John, saya pasti mau gitu. Kemudian saya catat HP-nya udah masuk, tapi saya hubungi nggak bisa gitu loh. Berapa kali saya hubungi nggak bisa. Kemudian saya pikir kalau nggak bisa, otomatis saya harus berusaha untuk cari apa di daerah Tropodo di mana. Nggak ada, katanya udah pindah gitu loh. Kemudian saya tanya sama si Hani, soalnya biasanya Hani itu persekutuannya itu di Pak Edi Elroy itu. Pak Lubis kan tahu itu ya. Kalau Pak Lubis kan di Perak, kalau saya di Palem sini. Kemudian saya tanya Hani, Hani kamu tahu apa si Dewi sama Wiji? Oh, yang seperti apa namanya? Maaf, mungkin loh ya, ini seperti perempuan tapi ya kawin sama perempuan gitu lah, intinya itu gitu, tapi nggak tahu lah itu urusannya dia. Ya mungkin juga saya bilang gitu. Pokoknya dia rindu mau ikut persekutuan, saya bilang gitu. Oh ya. Kemudian si Hani, saya percaya sih, si Hani juga ngelacak rumahnya Dewi itu, nggak ketemu Pak John, nggak ketemu. Kemudian dia ngajak temennya yang namanya si siapa, Bu Siman Yunta kalau nggak salah itu ya, agak gemuk ya. Tuh. Kemudian kan sakit kista. Kemudian Pak John yang doakan gitu loh. Begitu dia berapa hari ini dia mengatakan sama WA sama si siapa Hani. Tanya kok, waduh luar biasa ya Pak John pakai Tuhan bisa nyembuhkan aku. Biasanya aku tuh kalau sakit itu gini nggak tahu lah, sudah ya nggak bisa tidur apa perutnya kan itu. Ya itulah, kalau dia percaya, puji Tuhan, kita itu berserah ya, berseru sama Tuhan, Tuhan pasti mau menolong. Itu aja Pak John. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nanti Sabtu dia mau bersaksi Pak John gitu. Oh ya, Ibu Siman Juntak ini ya. Iya, Ibu Siman Juntak kok namanya itu gitu. Ya. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan. Dia yang layak menerima segala pujian ya, pengagungan sampai selama-lamanya. Oke, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya rindu supaya malam ini Bapak Ibu sekalian ya, tetap percaya bahwa mujizat itu masih ada. Bilang amin ya. Berapa banyak saudara butuh mujizat? Tentu semua kita ya, yang ada malam ini semua kita pasti butuh mujizat ya.
Dan Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini, saudara-saudaraku. Karena itu, saudara, kita ada di sini untuk kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan ya, supaya ketika hati kita mendengar firman Tuhan, hati kita tidak takut lagi ya, hati kita tidak susah lagi, hati kita tidak sedih lagi, hati kita tidak khawatir lagi. Nah, ini Ibu Simanjuntak, ini ada di sini orangnya. Ini mungkin Bapak Ibu bisa saya tunjukkan video ini ya. Ini dokumentasi beberapa waktu yang lalu ketika pelayanan di tempat Ibu Indriani. Kenapa Tuhan boleh turun kita semua setiap hari? Seperti sungai yang mengalir, seperti sungai yang mengalir, memenuhi hati kami. Nah, ini Ibu Simanjuntak yang ini. Mari Tuhan Allah membantu siang hari ini. Saya percaya kuasa Tuhan boleh dicurahkan. Terima sekarang, terima buka hatimu, terima dalam nama Yesus, terima. Oh namanya nama sida, namanya nama sida, nama. Saya rindu malam hari ini, siang ini, saudara mengalami kasih anugerah Tuhan, mengalami pengurapan Roh Kudus. Tidak namanya nama sida, namanya nama sida, namanya nama. Mari Tuhan lawat umat-Mu Tuhan. Lawat umat-Mu sebelum mereka mendengar firman Tuhan. Mari buka hati saudara siang hari ini. Tuhan mau penuhi oleh Roh Kudus-Mu. Oh yes, oh yes, oh yes. Mari yang mau dipenuhi Roh Kudus siang hari ini, silakan maju ke depan. Yang mau dipenuhi Roh Kudus, silakan maju ke depan. Silakan dipantasikan urapan Roh Kudus siang hari ini. Cepat-cepat. Aliran urapan kuasa Tuhan mulai mengalir. Cepat-cepat mengalir. Di nama nama oh Tuhan Jesus. Come on, sama dia, bebas. Oh Jesus, mari Tuhan lawat dia, Tuhan. Siap urapan Tuhan sedang turun atasmu. Terima dalam nama Yesus. Biarkan urapan Tuhan mengalir. Sama dia. Dalam nama Yesus, sama, bebas, lepas. Terima dalam nama Yesus. Oh come on, good choice, come here. Promote zaman kau. Terima, lepas, bebas. In the name of Jesus. Berterunya kau siang hari ini. Tuhan tak memperberat dalam hatimu. Tuhan katakan hari ini adalah hari kemenangan bagimu. Katakan di hadapan Tuhan. Tolong pulihkan hatimu, tolong pulihkan jiwamu. Tolong sembuhkan luka-luka hati batin. Belajar mengakui siang hari ini. Sesuatu yang ajaib sedang Tuhan curahkan atas hidupmu. Dalam nama Yesus, sekarang terima urapan Tuhan mengalir. Zaman dia, Tuhan pulihkan kau siap. Terima. Zaman dia. Terima. Dalam nama Yesus, zaman. Saya fantasikan urapan ini setelah mengalir akan begitu kuat bagimu bujur. Terima dalam nama Yesus. Sama dalam nama Yesus. Kita bukit kami ya, untuk pakai menjadi alat Tuhan. Dalam nama Yesus, terima urapan Tuhan. Dalam nama Yesus, saya hitung pada Tuhan yang ketiga, urapan ini akan segera datang atasmu. Terima dalam nama Yesus. Siapkan dirimu, 1, 2, 3, terima. In the name of Jesus, receive now. In the name of Jesus. Kemauan boleh ya. Dalam nama Yesus, jangan pernah merasa dirimu kecil. Tuhan yang ada dalam dirimu lebih besar. Atau lihat kuasa Tuhan dicurahkan hari ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jangan putus asa. Kau masih punya pengharapan. Pengharapan Tuhan membuat kau berkemenangan. Terima dalam nama Yesus. Receive. Saya itu pada yang ketiga. Sama. Terima dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dimanapun kau berada saat ini, kuasa Tuhan bersama engkau. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih hadirat Roh Kudus yang hadir bagi Tuhan. Pada angkat kedua tangan kita bersyukur pada Tuhan. Oh Yesus, pakai namanya. Haleluya. Yesus begitu kuat. Oke. Terima urapan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Praise the Lord. Hati kami merindukan Engkau Tuhan siang ini. Terima kasih buat lawatan Tuhan, hadirat Tuhan siang ini. Dalam nama Yesus. Mari yang percaya mengasihi Tuhan bersama katakan. Amin. 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 Praise the Lord. Ini Ibu Simanjuntak ada di sini ya. Jadi saya ingat waktu itu beliau juga setelah pengurapan selesai, beliau juga maju minta didoakan ya. Jadi puji Tuhan, dan memang oleh anugerah Tuhan dia disembuhkan Tuhan. Nah, saya percaya waktu itu juga saya sempat bilang kepada istrinya Pak Tirto, Tuhan juga akan menyembuhkan penyakit kistanya. Amin ya. Nah, saya percaya bahwa malam hari ini kuasa Tuhan masih terjadi. Bilang amin. Yang percaya, lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Wow, praise the Lord. Bu Joyce juga hadir sama cucunya ya. Oke, nanti setelah firman Tuhan selesai, Bu Ong Giokim akan berdoa untuk firman ini, dan kita akan sama-sama merenungkan firman malam ini, dan Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini buat kita semua ya. Orang-orang tebusan Tuhan, umat kesayangan Tuhan, bilang amin. Oke, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan malam ini, sebuah renungan firman Tuhan buat kita semua malam hari ini. Oke. Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, tentang kemuliaan Allah, karena tema kita sepanjang tahun 2004 ini adalah kemuliaan Allah ya. Kemuliaan Allah di dalam, ini dia saudara-saudaraku. Haleluya. Amin. Kemuliaan Allah di dalam orang yang diselamatkan. Amin ya. Praise the Lord. Mari kita akan lihat nats Alkitab kita terambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8, dan kepada sahabat kita Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi dipersilakan. Terima kasih Pak John. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Tema kami kemuliaan Allah dalam orang yang diselamatkan. Nas Alkitab kita Efesus 2 ayat 8 yang mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin. Amin. Amin, Pak John. Haleluya. Praise the Lord. Sebab karena kasih, apa saudaraku? Kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia dalam bahasa Inggris disebut grace, ya. Agapao, grace, anugerah. Kamu diselamatkan oleh apa? Kita diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Amin ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, ya. Bukan pemberian manusia, tapi pemberian Allah, saudara. Nah, saudara, saya sudah menjelaskan kepada kita sekalian apa itu anugerah. Anugerah itu adalah yang pertama gift.
sebuah hadiah yang diberikan secara cuma-cuma. Ya, Bapak Ibu, tanpa membayar, Tuhan sudah membayar lunas. Itu pemberian. Tuhan selamatkan kita, itu suatu hadiah. Ya, hidup ini suatu anugerah, hadiah yang Tuhan kasih. Jangan engkau sia-siakan. Yang kedua, anugerah itu bicara juga tentang sebuah kemurahan hati Tuhan, sebuah kebaikan hati Tuhan, atau merciful dalam bahasa Inggris, ya, saudaraku. Dan itu Tuhan berikan kepada kita, saudara, yang sebetulnya kita ini tidak layak menerimanya, tapi Tuhan mau memberikan kepada kita sekalian. Dan yang ketiga, anugerah itu bicara juga tentang sebuah kemampuan, sebuah kekuatan secara adikodrati, kekuatan ilahi yang diberikan kepada manusia yang lemah akibat dosa, sehingga engkau dan saya mampu untuk menghadapi situasi yang sukar, yang sulit, masa-masa yang sangat benar-benar rasanya tidak mungkin, ternyata engkau bisa melewati semuanya itu. Dan itulah anugerah Tuhan berikan, ya, sebuah kekuatan ilahi yang Tuhan berikan sehingga engkau menghadapi persoalan tidak susah, tidak sedih, tidak depresi, tidak stres, tidak frustrasi. Itu anugerah, Bapak Ibu, ya. Kita hidup ini anugerah, saudara-saudara. Dan yang terakhir, anugerah itu bicara tentang sebuah kesempatan, opportunity. Tuhan kasih kesempatan hidup ini untuk kau bisa melayani Tuhan, sebuah anugerah, ya. Ini melayani Tuhan juga suatu kehormatan. Jangan kau abaikan, jangan kau sia-siakan. Karena suatu hari kelak ketika kesempatan hilang, saudara tidak dapatkan lagi, engkau mengejar tapi sudah terlalu jauh. Kau coba untuk memperolehnya tapi sayang sudah hilang kesempatan itu, ya. Seperti Esau ketika dia menjual hak kesulungan dia karena dia merasa bahwa itu tidak berarti bagi dia, dia menganggap kacang merah lebih berarti, saudaraku. Sehingga adiknya Yakub akhirnya memperoleh berkat itu, saudaraku, ya. Sehingga ketika Esau datang minta berkat, ternyata dia ditolak, ya. Dia menyesal tapi sudah terlambat. Nah, nanti suatu hari ada banyak umat Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dalam semasa hidup mereka mengabaikan kesempatan Tuhan berikan. Suatu hari mereka mencoba minta Tuhan kasih kesempatan, tapi waktunya sudah habis, sudah terlambat, sudah ditutup anugerah itu. Dan mereka hanya menyesal, saudaraku. Mereka hanya menyesal dan bersedih, tapi sudah tidak dapatkan lagi, ya, Bapak Ibu. Nah, karena itu mari kita akan lihat, perhatikan baik-baik kemuliaan Allah dalam orang yang diselamatkan. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam orang yang diselamatkan? Jawabannya ada, ya, saudaraku. Orang yang diselamatkan itulah orang yang telah menerima anugerah Tuhan dan dia menghargai anugerah itu. Oke, mari Bapak Ibu kita akan perhatikan ayat-ayat ini, saudaraku, ya. Bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam orang yang diselamatkan. Amin. Diselamatkan karena apa? Karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kepada siapa yang kau percaya itu sangat menentukan engkau selamat, ya, atau tidak. Bukan iman kepada apa yang engkau percaya. Saudara-saudara, iman ini berdasarkan siapa yang kita percaya, bukan apa yang kita percaya. Kalau apa yang dipercaya itu, agama itu bilang begini, mau diselamatkan harus begini caranya, agama itu bilang, yang lain lagi bilang, mau diselamatkan harus begini caranya. Jadi masing-masing punya pendapat, punya argumentasi, sudah beda-beda. Itu karena berdasarkan apa yang mereka percaya. Tetapi, Bapak Ibu sekalian, selama engkau percaya kepada siapa yang engkau percaya, itu jawabannya pasti. Bukan mudah-mudahan, ya. Agama-agama lain bilang kalau engkau mau diselamatkan, mudah-mudahan engkau diselamatkan. Semoga engkau diselamatkan. Kiranya engkau diselamatkan. Insya Allah engkau diselamatkan, ya. Barangkali engkau bisa diselamatkan. Mungkin engkau bisa diselamatkan. Jadi, saudara kasih Tuhan, tidak ada kepastian. Di dalam Yesus ada kepastian, ya. Di luar Yesus tidak ada jaminan, tidak ada kepastian. Karena itu, kita mau bersyukur buat segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ini, Bapak Ibu. Mari kita mensyukuri semua anugerah Tuhan supaya suatu hari kelak ketika kita ada bersama dengan Tuhan, hati kita bahagia, ya. Kita mengalami anugerah keselamatan. Jangan sampai nanti kita menyesal pada akhirnya, tapi sudah terlambat. Mumpung masih hidup ini di dunia, Tuhan kasih kesempatan, ayo kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan, ya, saudaraku, sehingga engkau tidak akan menyesal dengan apa yang kau lakukan semasa engkau ada di dunia ini. Saudara kasih Tuhan, jadi di dunia ini kita membuat sebuah investasi bagi kekekalan, saudaraku. Karena apa yang kau lakukan di hari ini menentukan apa yang kau dapatkan di hari esok. Apa yang kau lakukan di hari yang kemarin, hari yang lalu menentukan apa yang kau dapatkan di hari ini, ya. Saudaraku,
Karena itu selama masih ada waktu, masih ada kesempatan di dunia ini, mari kita lakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Supaya apa? Kita tidak akan pernah menyesal, ya. Suatu hari kita akan tidak ada lagi di bumi, dan kita akan ada bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Karena itu, selama masih ada kesempatan, mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku. Lebih giat, lebih tekun, lebih taat, lebih setia kepada Tuhan. Dan saya percaya Alkitab berkata dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Amin, ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Oke, kita akan lihat bagian penting ini Bapak Ibu sekalian, ya. Haleluya. Saudara dapat kita pelajari di malam hari ini, saudaraku, di dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-4 sampai 6. Kemarin kita baru menyelesaikan Roma pasal 1. Kita masuk malam ini, tadi pagi kita sudah masuk di ayat 1 sampai ayat 3, dan malam ini kita bahas Roma pasal 2 ayat 4 sampai ayat 6. Nah, dari ayat-ayat ini akan sangat membahagiakan hati kita tentunya, ya. Akan sangat menggembirakan hati kita, akan sangat membuat hati kita tenang, hati kita damai, hati kita dipenuhi dengan sukacita. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini saja, saudaraku, tentu kita akan dapati ada 3 kebenaran, ya, saudaraku. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudara? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam orang yang diselamatkan. Nanti kita akan lihat ciri-ciri orang yang diselamatkan, bagaimana sikap dia, apa yang menjadi keputusan dia, yang dia lakukan seperti apa sebagai orang yang diselamatkan. Mari kita lihat siapakah dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudara? Ini pertama, perhatikan baik-baik. Dia tidak mau apa, saudaraku? Dia tidak menganggap sepi. Tidak mau menganggap sepi apa? Kekayaan, kemurahan, atau anugerah, ya. Kesabaran dan kelapangan hatinya Tuhan. Mari kita lihat Roma pasal 2 ayat yang ke-4. Roma pasal 2 ayat 4 yang mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Amin. Menuntun engkau kepada pertobatan, meninggalkan segala dosa, meninggalkan segala kehidupan yang lama, keduniawian, segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi ini ada sebuah pertanyaan di awal dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Jawabannya apa? Pasti tidak mau, ya. Tidak mau menganggap sepi kekayaan kemurahan atau anugerah, kesabaran, kelapangan hati Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ini sikap yang pertama dari orang yang diselamatkan. Dia tidak mau menganggap sepi kekayaan kemurahan, saudara-saudaraku. Artinya menganggap sepi apa? Dia tidak mengabaikan anugerah Tuhan. Dia tidak melupakan anugerah Tuhan. Dia tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan begitu saja, saudaraku. Dia ingin melakukan sesuatu selama masih ada kesempatan, selama masih ada nafas dalam hidupnya. Dia mau lakukan yang bisa dia lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Itu orang yang mengerti dia sebagai orang yang diselamatkan. Amin. Mari kita lihat yang kedua, sikap yang kedua dari orang yang sudah diselamatkan itu apa, saudaraku? Ya, kemudian di dalam orang yang diselamatkan itu dia. Yang kedua adalah dia tidak mengeraskan hatinya. Amin, ya. Dia tidak mengeraskan hatinya dan tidak mau, saudaraku, apa, saudara? Dia tidak mau bertobat dan menimbun murka Tuhan atas dirinya sendiri. Mari kita lihat, ya, di dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-5. Roma pasal 2 ayat 5 yang mengatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Amin. Amin. Ciri yang kedua dari orang yang diselamatkan itu dia tidak mengeraskan hatinya. Kapan? Saat dia dengar firman Tuhan, tidak keraskan hatinya. Tuhan suruh mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Dia pasti mengampuni. Dia tidak mengeraskan hati. Ya, saudaraku. Tuhan suruh untuk dia memaafkan pelanggaran kesalahan orang yang telah mengecewakan dia. Dia pasti tidak mengeraskan hati. Dia akan memaafkan orang tersebut. Nah, itu ciri dari orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Alkitab berkata orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam berbagai-bagai malapetaka. Contohnya Saul, Raja Saul pertama kali di Israel, dia mengeraskan hati pada saat dia dengar teguran Tuhan dan akibatnya dia jatuh dalam malapetaka sehingga akhirnya dia mati, saudaraku, ya. Matinya mengenaskan sekali. Saudara, ada juga Kain. Kain itu juga mengeraskan hatinya, saudaraku.
Karena apa? Itulah sebabnya dia bisa membunuh adiknya Habel, saudaraku. Dan itulah sebabnya Kain, saudaraku, dia sangat dibenci oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, karena itu Bapak Ibu malam hari ini sebagai orang diselamatkan Tuhan, jangan kita keraskan hati ya. Alkitab berkata pada hari ini jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Yesus berkata, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku membukakan pintu hatinya, aku akan masuk mendapatkan dia dan aku akan makan sehidangan dengan dia. Amin, saudaraku ya. Jadi ini Bapak Ibu, orang yang mengeraskan hati tidak akan pernah berbahagia. Amin. Dan minta supaya Tuhan beri engkau hati yang baru, hati yang lembut. Saat engkau dengar nasihat firman, engkau dengar firman Tuhan, engkau dengar teguran firman Tuhan, engkau sadar Tuhan, mari Tuhan berikan aku hati seorang hamba, hati yang mau turut, hati yang mau taat akan firman-Mu. Amin ya. Ini ciri yang kedua. Mari kita lihat ciri yang ketiga. Dari siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam orang yang diselamatkan. Nah, orang diselamatkan, ciri yang ketiga itu apa? Ini dia, ada kata tidak ya. Saudara perhatikan, dia tidak melawan firman Tuhan. Katakan amin ya. Dia tidak melawan firman Tuhan. Atau dia taat, saudaraku, taat pada firman, ya, pada Tuhan yang membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mari kita lihat ya, Roma pasal 2 ayat yang ke-6. Roma pasal 2 ayat 6. Yang mengatakan ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Tidak ada satupun yang bisa lolos, tidak ada satupun yang bisa menghindarinya. Jadi apa yang kau tabur itu juga yang kau tuai. Kalau kau menabur kebaikan, engkau menuai kebaikan. Sebaliknya, kalau engkau menabur kejahatan, engkau juga akan menuai kejahatan. Engkau menabur hal yang tidak benar, engkau menaburkan kecurangan, engkau juga akan menuai kecurangan, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, engkau menabur ketidaksetiaan, engkau juga akan menuai ketidaksetiaan. Engkau menabur ketidakadilan, engkau juga akan menuai ketidakadilan. Karena itu Bapak Ibu, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kalau kita tanam mangga, pasti tumbuh buah mangga ya. Dan kita akan bisa menikmati. Tidak mungkin kita tanam mangga, kita tuai jagung, tidak mungkin ya. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jadi saudara-saudaraku, ini yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Ciri yang ketiga dari orang yang diselamatkan itu apa? Dia tidak melawan firman Tuhan. Artinya apa? Dia mentaati firman Tuhan ya. Dan Tuhan itu membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ketika engkau berdoa dengan tekun dan pada waktu Tuhan mendengar doamu, Tuhan membalas setiap apa yang kau lakukan. Doa-doa yang kau naikkan ternyata Tuhan mendengar doamu dan Tuhan membalas sebagai akibatnya Bapak Ibu sekalian, doa-doamu dijawab satu persatu oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, ini penting kalau doamu mau dijawab Tuhan, waktu engkau naikkan doa, engkau harus bereskan hatimu dulu. Sebab kalau engkau bereskan hatimu dari hati yang jahat, hati yang kotor, engkau bereskan hatimu, doa yang engkau naikkan itu paling cepat mendapatkan tanggapan daripada Tuhan ya. Bapak Ibu sekalian, saya melihat orang-orang yang tekun di dalam doa, mereka berdoa dengan segenap hati, dengan hati yang tulus, hati yang bersih. Doa mereka itu paling cepat dijawab Tuhan. Dan kabar baik, Alkitab berkata, doa orang benar bila dengan yakin. Orang benar itu orang yang saudara-saudara hatinya tidak kotor, hatinya tidak jahat, hatinya bebas dari segala dosa, kebencian, dosa kenedaman, dosa sakit hati, akar pahit, kepahitan. Dia sudah bebas dari segala dosa itu. Dan waktu dia berdoa, doanya didengar oleh Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Lambaikan tangan bagi Tuhan, bilang saya mau ya Tuhan. Dan kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita lihat yang apa hasilnya, saudaraku. Ini dia hasil dari orang yang diselamatkan ya. Kita lihat kemuliaan Allah di dalam orang yang diselamatkan. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Nah, ini dia, luar biasa. Dia menghargai. Oh, haleluya. Praise the Lord. Dia menghargai anugerah Tuhan. Amin. Katakan menghargai anugerah Tuhan. Oh, haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Ini saking masuknya banyak notifikasi ya. Video-video yang masuk ini. Oh, puji Tuhan, kita mendengar kesaksian dari teman-teman kita. Bapak Ibu, salah satu di antara mereka, Ibu Nina Armedi. Bapak Ibu, dia berdoa di waktu pagi, dia berdoa di waktu siang jam 3, bahkan dia berdoa di waktu malam ya. Dan Tuhan mendengarkan doa-doanya, saudaraku ya. Kita mendengar kesaksian Bu Nina, puji Tuhan, pada saat dia melangsungkan pernikahan anaknya. Saudara yang datang itu ada 1.000 lebih, saudaraku. Tapi luar biasa, Tuhan ajaib, saudaraku. Dengan mujizat 5 roti 2 ekor ikan. Wow, mereka semua makan sampai kenyang.
Saudaraku ya, itu dahsyat kalau bukan pertolongan Tuhan. Saudaraku, tidak mungkin Bapak Ibu. Dahsyatnya Tuhan. Nanti kita akan dengarkan kesaksian Ibu Nina ya menceritakan tentang ini. Saudaraku, karena itu Bapak Ibu, saya percaya bahwa malam ini tentu kita semua yang datang malam ini sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, orang tua, sebagai mertua, sebagai menantu, semua kita, bukankah kita punya persoalan? Bukankah kita punya banyak pergumulan? Nah, saudaraku, karena itu Bapak Ibu, siapa yang kau harapkan di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar? Tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus ya. Ketika kau berdoa dengan segenap hati, Tuhan itu mendengarkan doamu ya. Jangan takut Bapak Ibu sekalian, kalau orang lain ditolong Tuhan, percayalah engkau dan saya juga ditolong Tuhan. Yang mau ditolong Tuhan, lambaikan tangan, bilang saya mau ditolong Tuhan. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ya. Oke, kita lihat hasil yang pertama ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Oke. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oke, semua kita mau menyenangkan hati Tuhan. Yang mau menyenangkan hati Tuhan bilang amin. Amin. Oke. Mari kita akan lihat Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh baik, sungguh baik dalam hidup kita sekalian. Mana? Sorong. Di mana? Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Kita akan lihat, haleluya. Hasil yang pertama ini dia. Puji Tuhan selama-lamanya. Oke. Ya, yang pertama ini ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menghargai anugerah Tuhan. Dia menghargai anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan yang menuntun dia pada pertobatan. Dalam bahasa Yunani disebut metanoia, pertobatan. Ya, tinggalkan hidup yang lama dan kembali kepada jalan yang benar. Mari kita lihat Roma 2 ayat yang keempat. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Amin. Amin. Maksud kemurahan Allah, maksud anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kita itu ialah apa? Menuntun kita kepada pertobatan. Amin. Yang dulunya haleluya, sekarang haleluya. Amin. Yang dulunya alkohol, sekarang Alkitab. Amin. Yang dulunya Roh Kudus, sekarang Roh Kudus. Amin, saudaraku. Yang dulunya penuh dengan kebencian, kemarahan, kedendaman, sakit hati, kepahitan, akar pahit. Oh, sekarang kasih dan pengampunan ada di dalam hatinya. Ya, itulah orang yang diselamatkan. Dia dituntun kepada pertobatan. Amin. Haleluya. Mari kita lihat ya. Yang kedua. Hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mau bertobat ya, sehingga dia bebas dari murka Allah. Sementara yang lain tidak mau bertobat, saudaraku. Mari kita lihat ya. Yang lain itu kebalikannya. Kita lihat Roma 2 ayat yang kelima. Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Amin. Amin. Ini dia ya. Jadi orang-orang yang sesuai kasih Tuhan ya, yang tidak mau diselamatkan, dia memang tidak mau bertobat ya, sehingga dia benar-benar tidak bebas dari murka Allah yang menimpa dirinya. Tapi kita orang-orang yang mau bertobat, soal kita bebas dari murka Allah ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, dan nanti Ibu Ongkyo Kim berdoa buat kita sekalian. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia hidup dalam anugerah Tuhan, ya, yang membalas perbuatannya itu. Mari kita lihat Roma pasal 2 ayat yang ke-6. Roma pasal 2 ayat yang ke-6, ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Amin. Amin. Ia akan membalas setiap orang, siapapun dia, menurut perbuatannya, ya. Karena itu Bapak Ibu, mari lakukan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan.
sehingga kita akan mendapatkan balasan daripada Tuhan yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Oke, Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Bu Ong akan berdoa buat kita semua ya di malam hari ini. Ya, mic bisa dibuka, Bu Ong? Ya, Oke. Praise God. Mari kita berdoa untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, Bapak kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan malam ini. Kami mengucap syukur, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, dan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, dan firman-Mu telah adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Biarlah Tuhan, Engkau selalu menerangi dengan firman-Mu, supaya kami lebih sabar, lebih kuat, lebih Tuhan, kami selalu menghadapi apapun Tuhan. Dalam segala persoalan, dalam segala apapun Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami ya Tuhan. Engkau yang meneguhkan kami ya Tuhan. Tuhan, apapun Tuhan, persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Yesus. Dalam dunia ini ya Tuhan, makin hari bukan makin Tuhan, berkurang Tuhan, makin bertambah ya Tuhan. Tapi kami percaya satu hal Tuhan, kuasa-Mu itu Tuhan, tidak jauh daripada kami. Mujizat-Mu itu tidak jauh daripada kami. Sekalipun Tuhan anak-anak-Mu tergeletak Tuhan, Engkau akan menopang Tuhan dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, karena kami Tuhan seringkali tidak berdaya dan lemah. Tuhan, kami merasa Tuhan sudah usia dan segala macam Tuhan, sakit apapun Tuhan kami alami, tapi Tuhan kami satu hal percaya Tuhan. Bilur-bilur membawa kesembuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami percaya ya Tuhan, Kau nyatakan Tuhan kuasa mujizat-Mu ya Tuhan. Banyak anak-anak-Mu ini Tuhan, kurangan Tuhan akan iman ya Tuhan. Ya Yesus. Karena kami menghadapi iman yang sebiji sesawi Tuhan dapat memindahkan gunung Tuhan. Itu kami percaya ya Tuhan. Kami harapkan Tuhan. Oh Tuhan, karena iman itu Tuhan hanya timbul dari pendengaran firman Kristus ya Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah kudus ya Tuhan. Tidak ada yang lain ya Bapak. Di kolong langit pun tidak ada yang lain. Kami percaya hanya satu Tuhan, yaitu Engkau saja juru selamat kami dan penolong kami yang sungguh tidak ada yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami Engkau pakai Tuhan. Engkau pakai Tuhan dengan selayaknya ya Tuhan. Yang kami melayani ya Tuhan sebisa kekuatan kami ya Tuhan. Kami tidak dapat Tuhan melayani ya Tuhan dengan segenap hati kami mungkin Tuhan. Kami penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan Tuhan. Tapi Tuhan kami percaya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan kami boleh ada pada malam ini Tuhan di gereja CLCC ya Tuhan. Semua bukan oleh kekuatan dan bukan oleh kegagahan kami, tapi semua oleh kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang besar yang Kau sudah curahkan buat anak-anak-Mu malam ini. Terima kasih firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan. Pakai Pastor John tambah hari Tuhan, tambah heran ya Bapak. Tuhan berikanlah Tuhan hikmat farifat yang daripada Engkau selalu ya Tuhan. Pagi, siang, dan malam berilah kesehatannya, kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah segala sakit penyakit tidak akan Tuhan menempel di tubuhnya sedikit pun Tuhan. Kau patahkan, Kau hancurkan dengan darah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu yang membawa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah jamah kami juga Tuhan malam ini. Kami dapat berdoa. Ini semua Tuhan oleh mujizat-Mu Tuhan. Oleh kuasa-Mu ya Tuhan.
terima kasih Bapak. Karena Engkau sudah pulihkan kami, sembuhkan Ya, kami, terima anak-anak kasih, yang di Zoom ini yang sakit, Engkau jamah satu persatu. Amin. Yang Dalam nama kekurangan Yesus. Kau beri kecukupan ya Bapak. Yang tidak Amin. dapat pekerjaan, Kau berikan pekerjaan. Ya, Yesus. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan dengan Jamah dalam nama pilur-pilur-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan segala permasalahan apa Engkau yang sudah selesaikan ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan satu keluarga pada Zoom ini. Ya, Kami tidak Yesus. sebut nama satu persatu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Ya, Yesus. mujizat-Mu terjadi Tuhan pada malam ini Tuhan. Anak-anak-Mu yang di Zoom ya Bapak. Oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Doa kami ini yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini Ya, kehadiran Yesus. Engkau. Dan juga kami berdoa Tuhan buat Bu Sinta ya Tuhan, juga orang tuanya Bu Sinta, kedua orang tuanya papa mamanya. Engkau beri selalu kesehatan, kekuatan, pemulihan tubuhnya Tuhan. Engkau Tuhan selalu Tuhan melindungi Tuhan pagi, siang, dan malam ya Bapak. Kami percaya juga keluarga Bu Sinta juga ketiga anaknya Tuhan, Pastor John Tuhan, Engkau juga ya Tuhan yang mencukupi semuanya, memberi kesehatan dan kekuatan maupun studinya Engkau. Tuhan, berikanlah Tuhan kepandaian hikmat yang daripada Engkau ya Bapak, supaya Tuhan apa yang dicita-citakan Tuhan tercapai dan sukses ya Tuhan studinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama satu nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Om Yokim. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Ibu Om Yokim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Om. Ya, sama-sama. Praise God. Amin. Ya, siapa yang host malam ini? Ya, terima kasih untuk Bu Om Yokim. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Kan ya, satu dengan Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Ya. Ya. Oke. Maaf Bu Eka, Ibu Sin Liang ya dari Surabaya. Iya, betul. Saya penghubung. Yang halo, Bu Sin Liang. Ya. Selamat malam, Bu. Terima kasih infonya. Selamat malam, Pak John. Selamat malam semuanya. Mari sama-sama doa prophetic 1 dan doa prophetic 2 dan diakhiri Iris. Doa prophetic 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive.
Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Siap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang. Sama-sama Pak John. Praise God. Terima kasih Ibu Sinliang ya untuk doa profetiknya. Dan kita akan masuk pada pengumuman info gereja CLCC. Juga salam buat cucunya ya, Pak John. Rupanya semua sudah bawa cucu malam hari ini ya. Oh ya, Pak Frans Angki, Bu Lydia Eka, Bu Joyce. Nanti kita doakan anak sekolah minggu Pak John. Ya. Nenek-neneknya, kakek-kakeknya yang akan mengantarkan anak-anak sekolah. Mak-mak engkong-engkong ya. Ya, punya cucu-cucu. Cucuan dibawa. Ya, kepada selanjutnya Tuhan Yesus. Dengarkan pengumuman atau info gereja CLCC akan disampaikan oleh Ibu Lydia Eka. Silakan Bu Eka. Ya, terima kasih Bu ADC. Waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Shalom. 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 Hari ini Surabaya ada gempa, Pak John. Ya. Ya. Kediri juga terasa tadi. Ya, terasa sekali 2 kali. Ya. Selamat malam. Untuk pengumuman atau info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening UFO Gereja CLCC 0813 30692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 dan di waktu malam pukul 7. Ibadat raya minggu malam pukul 7 disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 30 Maret 2024 pukul 10 bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, MC 68, Pondok Chandra, Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang
yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Bu Sinta Nini Sulistiawati 085964277805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Maret 2024, Bapak John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CICC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul? HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Tanggal 28 cucu saya, Pak John. Oke, nanti tolong dikirim namanya Emily ya. Oke, ya, Emily. Nama lengkap. Dulunya di dalam perut lengkap. Pak John yang doakan itu. Sekarang udah 4 tahun. Nggak terasa. Demikianlah info gereja CICC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Surabaya Selatan atau Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Amin. Wow, luar biasa Ibu Lydia Eka dengan cucunya. Saya lihat juga tadi Ibu Joyce dengan cucunya ya, Pak Frans Angkir dengan cucunya. Tadi siapa lagi? Ibu Sianlian dan lain sebagainya. Oke. Ibu Lydia Eka nanti kirim Emily punya tanggal lahirnya ya ke kami di WA ya. Ibu Nina juga kalau nggak salah putranya juga ulang tahun hari ini ya. Nina mau bersaksi dulu tentang ketika mengadakan acara pernikahan anaknya, Tuhan dengan ajaib menolong ya. Ya, Bu Sianlian tadi dengan cucunya juga. Ya, silakan Bu Nina. Oke, praise the Lord. Ya. Terima kasih Pak John atas kesempatan. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Shalom. Ya, sedikit cerita aja Pak John, ini bongkar-bongkar rahasia ya. Begini Bapak Ibu, saya kan di sini tidak ada keluarga di Jawa, khususnya Kota Kediri. Nah, anak saya itu mendapat jodoh itu Jawa Tengah, Solo. Nah, jadi dari proses melamar itu cuma saya sama Mas Aji. Nah, dengan posisi keuangan memang sangat minim. Jadi saya mengimani firman Tuhan. Yang namanya iman itu adalah dasar dari apa yang kita harapkan, segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saya itu mengimani firman Tuhan karena saya percaya firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan pasti tidak akan menguatkan. Jadi ada ayat menguatkan saya itu tentang pernikahan di Kana. Jadi peristiwa pertama itu Tuhan Yesus itu menjadikan air itu jadi anggur. Jadi saya beriman cuma peristiwa itu dan 5 ketul roti, 5 roti dan 2 ikan. Nah, anakku ini tidak pernah cerita bagaimana keadaan keuangannya. Saya pun tidak pernah mau tanya karena pikir nanti terlalu mencampuri. Jadi saya hanya beriman. Nah, pada waktu itu tahun 2022, pernikahannya itu katanya tanggal 21 untuk pemberkatan nikah, 22 untuk resepsi adat. Jadi saya berpikir dengan keadaan uang seperti ini, tapi ya saya mengimani saja. Dan pada waktu pelaksanaan, saya itu menangis sama Tuhan. Karena apa? Ketika kita mau mencari hadirat Tuhan, kita mau cari dulu kerajaan Tuhan, datang sujud setiap pagi, mencari mana di pagi hari, Tuhan memang akan nyatakan, dan itu benar-benar terjadi. Aku itu sampai terheran-heran. Dan mereka bilang, iya memang acara di Jawa itu seperti ini. Orang itu di waktu pesta, waktu pemberkatan nikah, itu ada 1000 lebih. Baru di hari kedua tanggal 22, itu 1000 lebih. Bayangkan anak saya itu ada salam-salam begini, sampai meriang, dapat panas. Karena terlalu banyak itu orang. Saya pun heran, kok bisa sebanyak ini, sementara uang yang saya pikir anakku itu cuma ya ABK biasa. Tapi itulah mujizat Tuhan yang Dia nyatakan dalam hidup saya. Dan sampai sekarang ini saya sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan itu, jikalau kita memang mau sungguh-sungguh datang, mau merendahkan diri, terlebih mau berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, selalu mau mencari hadirat-Nya, menaikkan pujian syukur apapun dalam hidup kita, pasti kita akan menerima kemuliaan Allah. Satu persatu Dia nyatakan itu kemuliaan-Nya. Tuh. Jadi ternyata anakku itu diam-diam
untuk uang seserahan itu dia kirim ke calonnya itu dan dikumpulkan perlahan-lahan. Jadi satu persatu dari baju, terus untuk kesiapan apa. Dan ternyata juga kesiapan dari pihak perempuan memang luar biasa. Jadi ini bukan karena buat dan gagahnya anak saya atau dari pihak perempuan atau dari pihak saya, tetapi Tuhan menyatakan setiap kemuliaan. Kalau orang mau bergantung dan berharap mengimani setiap firman, semua ya dan amin. Terima kasih. Itu kesaksian hidup saya dan anak saya. Ya. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Biarlah kesaksian Ibu Nina dapat menginspirasi, menguatkan, memotivasi kita lebih mencintai Tuhan ya, dan tetap percaya bahwa mujizat masih tetap terjadi. Tuhan berkati Bu Nina, tetap semangat ya. Ya, Haleluya. Praise the Lord. Salam buat keluarga ya. Oke, buat Sas. Sas ulang tahunnya tanggal berapa Bu Nina? Tanggal 27 ini. Oke, 27 ya. Nanti tolong kirim nama lengkapnya ya. Bu Lydia Eka cucunya juga. Tolong kirim nama lengkap dan tanggal lahirnya supaya kita bisa masukkan dalam pengumuman info gereja CLCC. Ya, kembali kepada host kita Ibu ADC dari Sidoarjo yang saat ini sudah pindah ke Surabaya. Ya, silakan Bu ADC. Ya, terima kasih Ibu Nina Armedi untuk kesaksiannya yang dahsyat dan luar biasa ya. Ya, sama-sama Ibu ADC. Berkati mana Bu Andri? Biasanya ada Bu Andri, ada Bu Nina. Iya, Bu Andri dia dinas malam juga ini karena dia sudah jadi supervisor dan ini ada tambahan di klinik Nusantara. Jadi dia malam juga ada ini, ada kerja juga dia. Dinas. Oke, salam aja Bu Andri, Bu Nuni ya. Kan Bu Andri, ya. Oke, Bapak Ibu, dengan berakhirnya pengumuman dan kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Ibu Nina, kesaksiannya yang dahsyat ya, yaitu mujizat pertama yang Tuhan buat adalah perkawinan di Kana. Tapi perkawinan bukan cuma di Kana, setiap kali kita juga melakukan perkawinan pasti ada mujizat Tuhan, ada ikut campur tangan Tuhan. Ya Pak John, pemberkatan gereja CLCC juga pasti ada mujizat. Dan Bapak Ibu, nah ini ada cucunya Bu Joyce. Pak John, nanti kita bikin Zoom anak sekolah minggu ya Pak John? Ya. Nanti kakek neneknya akan mengantarkan cucu-cucunya. Itu ya Pak Angki, Bu Eka. Tanpa terasa ya, Bu Eka sudah 4 tahun ya si Emily. Eka ya. 4 tahun yang lalu kita sendiri semuanya. Sekarang sudah ada turunan yang kedua ya Bu Eka, yaitu cucu ya. Dan yang lain-lainnya yang sudah besar-besar pasti ya, seperti Bu Ong Gyoki, mungkin nanti ada cicit ya Bu Ong. Sebentar lagi ada cicit, bukan cuma cucu ya Bu Ong. Oke. Ya, Pak Cicit. Semangat ya. Iya. Nah nih, cucunya Pak Angki Kuara, juga Ibu Joyce. Wow, cantik-cantik. Oke, kita bisa dengar dulu. Pak Frans Angki, kenalkan dulu cucunya nama siapa tuh? Nanti Ibu Joyce kenalkan cucunya nama siapa tuh? Namanya siapa? Sini adek. Dek, sini. Ada tekeknya siapa itu? Nama saya Natalia. Nama saya Natalia. Wow, nama yang bagus ya, Natalia. Lahir Desember ya Pak Frans Angki. Salam. Cantik Natalia. Shalom. Wow, luar biasa. Oke, dari kota Bekasi kita berpindah ke kota Sidoarjo. Ada Ibu Joyce Putirai. Cucunya namanya siapa? Bisa diperkenalkan dulu Bu Joyce. Lovelin Faria Helda. Lovelin Faria Helda, Pak John. Wow. Lovelin Faria Helda. Wow, luar biasa. Praise the Lord. Berkati Lovelin ya, Faria Helda. Amin. Natalia Lovelin. Oke. Ya, siapa lagi? Ibu Lydia Eka tadi cucunya namanya siapa yang tadi digendong? Oh, Audrey, Pak. Audrey. Itu anaknya siapa? Jennifer ya? Jennifer, yang kedua. Jennifer ya, yang kedua. Oke. Praise the Lord. Haleluya. Wow, senang sekali ya. Nanti Ibu Nini
bisa perkenalkan cucunya juga Bu Nini. Teman-teman, Ibu Adece juga perkenalkan cucunya juga ya. Ya Pak Ya, John. Pak John. Ya, Bu Nini. Tidur. Masih tidur ya. Cucunya masih tidur. Oke. Oke, Bu Nini, Nanti kalau semua diikut itu sekolah minggu lewat Zoom ya, Bu Ya, Adece. ya bisa. nanti kita kakek nenek yang mengantar cucu-cucu kita ya, ikut Zoom CLCC. Yang mendampingi ya, mendampingi. Ya. Kakek nenek. Dan malam ini cucunya cantik-cantik. Nanti saya akan bawa cucu saya yang ganteng-ganteng, Bapak Ibu. Karena cucu saya punya. Siapa tahu ke depan bisa berjodoh ya. Gitu. Kan? Kita berbesanan ya Bu Adece ya. Berbesanan. Kalau saya dapat cucu, soalnya anak jauh. Doakan nanti ya biar cepat. Amin. Pak John. Ya, Pak Frans Sangki. Ya Pak John, saya mau bertanya sedikit Pak John. Ya, boleh. Ya tadi pagi saya baca di Yeremia 13. Ya, Yeremia 13 ya. Ya, Yeremia 13 saya dapat ayatnya, ayat 6 sampai 7. Ya. Sampai 8 Pak ya, saya baca Pak John ya. Ya, silakan. Nah, ikat pinggang yang menjadi lapuk. Ya, sudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Demikian Pak John, pertanyaan saya, apa arti ikat pinggang ini Pak John? Ya. Ya, kita semua orang laki ya, mungkin orang perempuan juga ya, pasti mengenakan ikat pinggang ya, sabuk ya, untuk menahan supaya celana jangan melorot ya. Jadi, nah ini namanya ikat pinggang ini sesuatu yang benar-benar bisa pakai untuk bisa membuat dia itu tidak sampai cemas gitu ya, tidak sampai dalam keadaan khawatir. Kalau celana tidak pakai ikat pinggang itu kan nanti bisa membuat nanti bisa melorot ya. Oke, jadi ikat pinggang ini juga yang tadi kan Tuhan bilang di sini kan, dikatakan dalam ayat ini tadi, ayat yang ke-8 tadi ya. 9 iya. Ya. Coba diperdengarkan sekali lagi Pak Frans Sangki dari ayat berapa tadi? Dari 8 sampai 9 Pak John. Ayat 8 sampai 9. Iya. Ya. Oke, jadi ini sebut. Ya, terus silakan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Amin. Oke. Jadi saudara-saudara, ikat pinggang ini adalah lambang dari suatu kebanggaan ya. Lambang dari suatu yang dibanggakan begitu. Jadi makanya kan di dalam Efesus pasal 6 bilang itu kan berikat pinggangkan kebenaran. Jadi di sini yang dimaksud dengan ikat pinggang yang lapuk di sini yang Yeremia disampaikan kepada bangsa Israel ini adalah suatu kecongkakan ya, suatu keangkuhan, sesuatu yang mereka banggakan itu. Nah, Tuhan bilang, aku akan menghapuskan kecongkakan Yehuda dan Yerusalem. Jadi sesuatu yang dibangga-banggakan, sesuatu yang dielu-elukan, nah itu merupakan sesuatu yang benar-benar bukan untuk kemuliaan nama Tuhan atau untuk kemuliaan diri sendiri. Nah, itu adalah sesuatu yang membuat Tuhan itu tidak berkenan ya. Itu juga bisa menyangkut bisa kesombongan, kecongkakan yang akan Tuhan
akan hapuskan, saudaraku, supaya apa? Menjadi orang yang rendah hati, saudaraku. Ya, karena orang rendah hati itulah yang Tuhan cari, yang Tuhan cinta, saudaraku. Jadi orang-orang yang congkak karena dia merasa dia punya ikat pinggang yang dia banggakan ini, yang dia andalkan ini, nah artinya membuat orang itu tidak merasa perlu Tuhan lagi, ya. Dia nggak merasa dia nggak butuh Tuhan, karena orang yang sombong, orang yang congkak ini, dia merasa dirinya segala-galanya. Dia merasa dirinya lebih hebat sehingga Tuhan dia nggak butuh, saudaraku. Tapi orang yang rendah hati itu dia sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya, ya. Begitu ya Pak Frans Angki, ya. Jadi ikat pinggang itu, ya. Jadi makanya kalau kita lihat ikat pinggang yang lapuk ini, saudaraku, sesungguhnya apa yang dibanggakan, tidak ada yang bisa dibanggakan, saudaraku. Bahwa semuanya itu akan hancur, semua itu akan binasa juga, saudaraku, ya. Lihat kaca kena benturan pecah, plastik kena api meleleh, kertas kena koyakan sobek, kemudian apa lagi? Besi kena hujan panas, dia akan berkarat, dia akan lapuk, hancur juga. Manusia yang dibanggakan pun suatu hari dia akan mati, ya, saudaraku. Karena itu kalau kita benar-benar, saudaraku, merenungkan akan kisah ini, kita sangat butuh Tuhan, maka kita mau mencari Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Itu tanda kita orang yang rendah hati, karena orang yang rendah hati itu dia sangat membutuhkan Tuhan dalam hidupnya, ya. Tuhan berkati kita semua. Ya, terima kasih Pak Frans Angki, ya. Jadi Tuhan mau kita ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran itu apa? Kita mengenakan firman Tuhan di atas segala-galanya. Amin, ya. Sebagai ikat pinggang kita, ya. Nah, kita orang Ambon itu dulu kan punya ikat pinggang yang namanya tali kaing, ya. Pak Frans Angki pasti tahu tali kaing itu di semacam jimat, saudaraku, ya. Itu dulu Opa pakai itu, saudaraku. Opa pakai ikat pinggang itu, ya. Jadi dia menganggap bahwa itu sebagai jimat untuk dia, karena waktu itu kan situasi pada waktu genting antara polisi dan tentara itu, mereka itu bermusuhan. Jadi mereka membentengi diri mereka dengan itu, suatu. Mereka berburu di ilmu, di orang-orang pintar sehingga mereka bisa mendapat ilmu sakti. Jadi waktu itu memang Opa itu dapat ilmu itu sehingga ketika dia ditembak atau dipotong tidak bisa mati. Nah, maka dia ajak kakak iparnya yang di Bandung yang tentara itu, mereka berguru kepada seorang paranormal, ya, tokoh spiritual, dan mereka dapatkan ilmu itu. Jadi ketika mereka berhadapan dengan lawan, mereka tidak akan mati, ya. Pada waktu itu polisi dan tentara itu mereka saling menyerang, saudara, pada tahun-tahun itu. Nah, saudara, setelah Opa ini, saudara, dia mengenakan ikat pinggang itu, saudaraku, ya. Dan kehidupan kami benar-benar waktu itu adalah lingkaran neraka. Jadi saya ini jadi korban, ya. Jadi saya itu dulu paling jahat sekali, nakal, ya. Pak Frans Angki kita dulu tahu nakal sekali karena merasa bangga ini Opa ini polisi. Jadi wow, suka bikin ulah di situ. Tapi setelah Opa bertobat, kami bertobat semua, dipulihkan Tuhan. Nah, ini kakak iparnya yang dulu diajak berguru di orang pintar itu dapat ilmunya, dapat itu dia punya semacam ini kekuatan, ya, sehingga orang mau tembak dia nggak bisa. Nah, dia pada waktu itu suatu hari dia naik motor, tahu-tahu dia terguling dengan motor itu jatuh ke dalam jurang. Tapi anehnya dia nggak mati. Gara-gara peristiwa itu wali kota Bandung itu memberikan dia penghargaan. Nah, suatu hari ketika dia pergi ke rumah sakit, dia sakit apa, lalu mau disuntik oleh suster, itu jarumnya nggak bisa masuk, malah jarumnya bengkok, ada yang patah. Susternya bilang gini, Pak, apakah Bapak ini punya pegangannya? Dia baru sadar, oh ya maaf. Dia pergi ke kamar mandi, dia buka, baru disuntik, baru bisa masuk. Nah, suatu hari si Opa ini menginjili kakak iparnya, bilang, ayo Bung, kita bertobat sudah, saya sudah bertobat, sudah tinggalkan jimat itu. Bung juga tinggalkan jimat itu. Bilang, nggak bisa, kamu ini dulu yang ajak saya untuk pergi berguru ke orang pintar, enak aja sekarang kamu suruh saya untuk tinggalkan itu jimat itu. Saudaraku, tapi pada akhirnya karena diinjili terus, akhirnya dia rela menyerahkan jimat itu, ya, dan akhirnya didoakan, dibakar, dimusnahkan. Ya puji Tuhan, jadi itu sesuatu yang dibanggakan Tuhan tidak suka, ya. Baru waktu yang lalu ketika kita ngadakan retreat di Kediri, ya, Bu Eka ingat ya, teman-teman yang ikut retreat, ya, ada salah satu peserta yang punya jimat itu juga. Akhirnya dia menyerahkan jimat itu. Itu yang Tuhan tidak ingin, saudara. Karena menurut dia jimat itu dia pakai untuk apa? Perlindungan dirinya. Jadi orang mau bacok dia atau orang mau bunuh dia nggak bisa mati. Untuk juga pelarisan dalam usaha dia.
tapi itu sia-sia, saudaraku. Ya, jadi itu yang namanya ikat pinggang yang lapuk. Nah, hari ini kita punya ikat pinggang yang tidak lapuk, ikat pinggang yang abadi yang kita perlu kenakan, ikat pinggang kebenaran, yaitu firman Tuhan. Amin ya. Saudara, itu yang kita banggakan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Fransaki. Ya, siapa? Oh, Bu Lydia Eka. Ya. Teringat ikat pinggang itu memang teringat Opa. Opa kalau ngomong katanya, kamu tahu Bu Eka, John itu nakalnya luar biasa. Kalau nakal saya pakai ikat pinggang saya pukul dia. Waduh, kami kalau buat salah itu, waduh, dihajar, saudaraku, dipukul pakai itu. Kopel rim itu, ikat pinggang, waduh, sakit sekali, disuruh push up. Jadi memang didikan yang keras itu membuat kami itu, aduh, makin sadar sehingga walaupun mereka didik keras, kami nggak punya kebencian, nggak punya kenedaman. Memang suatu hari saya pernah berkata gini, nanti tunggu saya besar, saya akan balas dendam, saya akan bunuh Opa itu. Tapi itulah dulu ya. Tapi sekarang setelah bertobat, saya malah mencintai beliau ya, sampai bisa melayani beliau di akhir hidupnya itu, saudaraku. Puji Tuhan ya, itu sebuah kisah ya. Ya, Ibu Sian Liang dengan cucunya juga, boleh perkenalkan cucunya Bu Sian Liang. Namanya siapa, Bu? Mic-nya dibuka dulu. Mic dibuka, Bu Sian Liang. Ken Ya. Alden. Ken? Alden Michael Kenneth. Oh, Ken Alden Michael Kenneth. Wah, luar biasa ya. Nama yang bagus sekali. Wow, luar biasa. Tuhan berkati Bu Sian Liang ya. Itu cucu. Itu merupakan sebuah itu ya, jiwa yang harus dilayani ya. Jadi ibu-ibu yang punya cucu, nah itu jiwa yang harus dilayani. Jadi bawa mereka kepada Tuhan. Yesus bilang, bawalah anak-anak itu datang kepadaku. Karena anak-anak seperti inilah yang punya kerajaan Allah ya. Jadi yang belum punya cucu juga nanti bawa cucunya atau bawa cucu keponakan boleh ya. Oke. Ya. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu. Ya, siapa? Bantu doa cucu saya hari ini, kemarin kalau nggak kemarin dulu. Cucu saya kena DB. Sekarang ada di Oknam di rumah sakit. Oh iya, namanya siapa? Cindy. Oh, Cindy. Cindy Aprilia. Cindy Aprilia. Oke, kita akan doakan. Umur berapa, Bu? Sekarang mungkin umur 23 ya, Pak Serjan. 23 ya. Oke. Ya, kita doakan ya, Cindy Aprilia. Oke, baik. Terima kasih Bu Ong infonya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita arahkan tangan di depan layar monitor ya. Kita bersatu hati, kita berdoa untuk orang tua yang punya cucu malam ini. Mari kita imani bersama-sama dengan saya. Kita akan doakan mereka semua dalam perlindungan Tuhan ya. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat ya. Cucunya Ko Anto juga ya. Pasianto Limanto, kita bersyukur cucunya sudah disembuhkan Tuhan, anak Yosefin ya. Amin. Haleluya. Amin. Amin ya. Amin Ko Anto. Oke, mari Bapak Ibu arahkan tangan di depan layar monitor. Kita akan bersatu dalam doa malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, praise God, praise God. Tuhan, mari Tuhan, ulurkan tanganmu jamah setiap saudara-saudara terkasih malam hari ini. Setiap bapak, setiap ibu, setiap emak, setiap engkong, orang-orang mencintai Tuhan malam ini. Tuhan jamah cucu mereka. Jamah ya Tuhan cucu Ibu Ong Kyo Kim, anak Cindy Aprilia di dalam nama Yesus. Engkau terima aliran kesembuhan, Tuhan sembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Dari segala penyakit termasuk dalam nama Yesus, termasuk juga DB saat ini juga tidak akan mengganggu tubuhmu lagi. Engkau sehat, engkau pulih, engkau kuat, engkau menang di dalam nama Yesus. Berkati anak Cindy Aprilia, juga engkau sembuhkan Ibu Ong Kyo Kim, pulihkan kesehatannya di dalam nama Yesus. Tuhan jamah Pak Frans Angki, Tuhan sembuhkan engkau bersama istrimu, Ibu Selvi, bersama semua anak dan mantu dan cucu dalam nama Yesus, terutama anak Jason, yang akan naik ke kapal seperti Tuhan sudah mendengarkan doa anak Ibu Nina, sehingga oh Tuhan bisa naik ke kapal. Tuhan kami doakan, Tuhan sertai juga Jason, setelah diwawancara Tuhan bukakan jalan, berikan kemudahan, kelancaran sampai ke kapal dalam nama Yesus. Berkati Pak Frans Angki sekeluarga, berkati Bu Lydia Eka sekeluarga, bersama dengan anak mantu cucu. Tuhan berkati Linda yang berangkat ke Australia hari ini, Tuhan pertimbangkan dengan selamat, dan dia melakukan berbagai macam kunjungan aktivitas.
Tuhan sertai, mudahkan, lancarkan jalannya. Tuhan juga bawa dia kembali pulang ke Indonesia, bertemu dengan keluarga di Surabaya. Di dalam nama Yesus kami percaya perlindungan Tuhan atas Mulia Ekas keluarga dalam nama Yesus. Berkati juga Ibu ADC, saat ini juga Tuhan berkati engkau bersama dengan anak mantu cucu dalam nama Yesus. Memberkati juga ya Tuhan Ibu Sian Liang bersama dengan anak mantu cucu Kenneth dalam nama Yesus. Tuhan beri engkau kekuatan, kemenangan dalam nama Yesus. Untuk Pak Lubis, Tuhan sertai engkau bersama dengan istri dan anak dan semua yang ada padamu, termasuk anak Karen. Kami berkata dalam nama Yesus, kau bicara lancar, kau bicara mengalami kemajuan secara signifikan, berkomunikasi dengan baik. Dalam nama Yesus, terima kuasa Tuhan bekerja malam hari ini. Demikian juga untuk Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, Ibu Nini Erawati, Tuhan berkati keluarga besar Koswandi, di mana saja mereka berada, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Bali. Dalam nama Yesus Tuhan sertai, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, panjang umur bagi Ibu Nini, Ibu Jajuk, Ibu Lina juga dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna atas mereka semua, dan juga untuk khususnya anak Dave Samuel, kami berkata engkau berbicara lancar, engkau mengalami pertumbuhan, perkembangan, peningkatan yang luar biasa. Dalam nama Yesus berkomunikasi, semuanya dilancarkan, dimudahkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sudah menjamah anak Dave Samuel. Juga untuk ya Tuhan, kami berdoa juga untuk semua yang ada pada mereka. Terima kasih untuk Ibu Nina Armedi juga Tuhan menyertai engkau bersama dengan suami, dan kami percaya Tuhan akan memutuskan dalam pernikahan yang kudus. Dalam nama mereka akan diberkati dalam pemberkatan nikah kudus. Kami percaya Tuhan atur semua dengan baik. Dan juga untuk Tuhan anak yang sedang berlayar SAS, Tuhan sertai dia, jauhkan segala bahaya, musibah, bencana. Menjamah istrinya, dia akan mengandung seorang anak laki-laki dan akan melahirkan seorang anak ini, dan dia akan lahir dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Ko Anto juga, Tuhan kami doakan, kami ucap syukur Tuhan sudah sembuhkan cucunya, dan Tuhan juga sudah sembuhkan Ko Anto secara pribadi, baik tulang-tulang tangan, kaki dalam nama Yesus. Kelingking kami doakan Tuhan jamah sempurnakan. Terima kasih Tuhan berkati saat buka toko, Tuhan bimbingan pembeli, pelanggan, Tuhan tambahkan order omset dalam nama Yesus. Berkati Pak Anto bersama dengan keluarganya di Surabaya. Terima kasih untuk Ibu Linda Koswandi, juga Ibu Marta, Tuhan sertai mereka di usia mereka yang bertambah senja ini. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan. Tuhan sertai bersama dengan anak mantu cucu. Tuhan membuat mereka kuat, membuat mereka tetap sehat, makin hari makin mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Berkati Ibu Meliawati, berkati juga Ibu Sinta, berkati juga Yohansini James. Tuhan sertai semua yang hadir pada malam hari ini. Aku berkata dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, diberkati juga kesehatan tubuhmu, diberkatilah studi anak-anakmu, cucumu, semua disertai Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang kekurangan, semua dicukupkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mengalami kemalangan, semua mengalami kemunculan. Di dalam nama Yesus, Tuhan buat engkau naik dan tidak akan turun. Tuhan membuat engkau berhasil dan tidak akan gagal. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari saudara-saudara, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan berkati semuanya. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ong. Sama-sama Bu Ong. Salam buat Nathan ya dan Cecenya. Ya, Bu Anto, Tuhan berkati ya. Bu Siliang. Ya, Tuhan berkati Bu Jajuk. Ya, Bu Adece, Tuhan berkati semuanya. Pak Lubis, Tuhan berkati ya, sama-sama. Bu Ya, Eca, Bu Adece, ya, semuanya Pak Angki, semuanya Pak Lubis. Ya, Pak Lubis, Tuhan berkati semuanya. Amin. Semangat. Bu Nini, salam buat Michael dan Denny ya. Ya. Ya, terima kasih Pak John. Sama-sama. Praise the Lord. Praise the Lord. Ya. Pak Yesus memberkati semua. Memberkati semuanya. Amin. Semangat. Sampai jumpa lagi. Oke, God bless you all. Bless you all. Ya, salam buat semuanya ya. God bless you. Bye-bye. Bye. Bye.